Halo adik-adik, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, dan pembelajaran yang pertama. Ayo adik-adik, kita mulai belajar. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Mari kita baca bacaan atau teks eksplanasi ilmiah berikut ini yang berjudul Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnet menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele yang artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, adik-adik, tadi adalah cerita atau teks yang berisi tentang penemuan televisi. Cobalah kalian baca kembali teks tersebut dengan teliti dan tuliskanlah informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Adik-adik, tentunya kalian masih ingat tentang teks eksplanasi ilmiah. Dalam teks eksplanasi ilmiah itu, pasti ada topik masalah, penjelas, dan juga kesimpulan. Nah, dalam bacaan ini kita juga akan mencari tahu tentang topik masalahnya, lalu penjelas, dan kesimpulan dalam bacaan tersebut. Nah, untuk paragraf pertama, berisi topik masalah yaitu tentang penemuan televisi oleh John Logie Baird. Nah, berikutnya adalah paragraf kedua yang berisi tentang deret penjelas, yaitu prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh.
Nah, itu adalah paragraf kedua yang berisi deret penjelas. Nah, yang terakhir adalah paragraf ketiga yang berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi ini termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Adik-adik, sekarang kalian perhatikanlah penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks eksplanasi tersebut. Kemudian tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Kalimat bercetak miring itu termasuk kalimat yang tidak efektif. Nah, dalam bacaan tadi ada 3 kalimat tidak efektif. Nah, adapun kalimat yang tidak efektif yaitu yang pertama adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Lalu, yang kedua adalah di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan yang ketiga adalah lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, adik-adik, ketiga kalimat ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Adik-adik, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Sekarang, ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, adik-adik, kalian harus tahu bahwa televisi itu ada dampak positif dan dampak negatif untuk masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Nah, bagaimanakah kalian menyikapi hal tersebut? Dan bagaimanakah dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan bahas adalah pengaruh televisi terhadap lingkungan masyarakat di lingkungan pendidikan. Nah, di sini ada bagan yang kita bahas bersama-sama. Beragam informasi dari televisi yang bisa kita lihat adalah berita, film, talk show, sinetron, acara hiburan, kuis, dan yang lain sebagainya. Lalu, acara televisi ini pengaruh positifnya apa pada pendidikan? Nah, pengaruh positifnya adalah sebagai sarana belajar atau memunculkan kreativitas kita dan mengetahui berita tentang pendidikan. Nah, adik-adik, itu merupakan pengaruh positif dari televisi dalam pendidikan. Nah, jika adik-adik punya pendapat lain, bisa kalian sebutkan. Selanjutnya adalah, apa pengaruh negatif televisi pada pendidikan? Nah, ternyata televisi memiliki pengaruh negatifnya juga. Yang pertama yaitu menjadi malas belajar, kemudian nilai sekolah akan turun, dan bisa juga merusak moral para pelajar. Adik-adik, di televisi ada sinetron remaja yang sudah berpacaran, dan juga ada sinetron yang balap-balapan. Itu sangat tidak sesuai dengan usia kalian, jadi bisa merusak moral anak-anak. Berikutnya adalah pengaruh televisi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, beragam informasi dari televisi, tadi ada yang berupa berita, film, sinetron, talk show, acara hiburan, dan yang lain sebagainya. Pengaruh positifnya adalah menambah wawasan pengetahuan umum kita. Namun, ada juga pengaruh negatifnya, yaitu di situ dapat muncul ide-ide untuk menipu dan untuk menjual barang ilegal yang merugikan orang lain. Nah, ini tidak boleh kita lakukan ya adik-adik. Selanjutnya,
Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita dan rencana-rencana ke depan yang bisa kita lakukan sehingga televisi itu mempunyai manfaat yang positif bagi kehidupan kita. Adapun rencana-rencana ke depan yang bisa kita lakukan sehingga televisi itu mempunyai manfaat positif bagi kehidupan kita adalah tidak menonton televisi terlalu lama, mematikan televisi ketika waktunya belajar, meminta bimbingan orang tua dalam memilih siaran televisi, dan yang terakhir, tidak meniru hal yang buruk yang disiarkan oleh televisi. Nah, adik-adik, seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kita juga menggunakan energi listrik. Adik-adik, sekarang kita akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana merangkai rangkaian lampu seri. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana merangkai rangkaian paralel. Adik-adik, kalian dapat membaca kembali daftar alat, bahan, serta cara membuat rangkaian lampu paralel sederhana pada buku. Nah, adik-adik, kalian bisa menggambar rencana rangkaian lampu paralel terlebih dahulu dan sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Kamu juga dapat menambahkan jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu paralel yang dibuat oleh teman-teman sekelasmu nanti akan beragam. Nah, adik-adik, berikut merupakan perbedaan dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Jika rangkaian seri adalah rangkaian yang dihubungkan lurus dan menyambung, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet seperti contoh tersebut, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Nah, sumber energinya di sini adalah baterai. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang dirusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, bedanya rangkaian seri dan rangkaian paralel adalah jika rangkaian seri salah satu lampu dimatikan, maka keseluruhan lampu akan mati. Nah, sedangkan rangkaian paralel karena disusun atau dirangkai tersendiri dengan terhubung kepada sumber energi, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, rangkaian paralel ini banyak sekali digunakan di rumah kita masing-masing. Sekarang cobalah kalian membuat laporan kegiatan percobaan. Nah, nama percobaannya adalah membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Tujuannya yaitu mengenal rangkaian dasar dan mengetahui proses aliran arus listrik rangkaian paralel serta melatih kreativitas kita. Berikut merupakan alat-alat yang dapat kita gunakan untuk membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Yang pertama ada kardus bekas sepatu, kemudian 3 buah lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan berwarna merah, kuning, dan hijau, gunting kecil, dan isolasi plastik. Nah, adapun langkah kerja untuk membuat rangkaian lampu paralel sederhana yaitu yang pertama, siapkan kardus biarkan bagian belakangnya terbuka. Yang kedua, buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Yang ketiga, buat sekat pembatas antara setiap lubang dan akan terdapat 2 sekat. Yang keempat, tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Yang kelima, buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap satu lubang. Kemudian yang keenam,
Pastikan rangkaian listrik telah bekerja dengan baik, lampu telah menyala. Dan yang terakhir, posisikan rangkaian baterai dan saklar dalam kardus, lalu menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Nah, rangkaian lampu paralel sederhana kalian sudah selesai dan sudah dapat digunakan. Nah, adik-adik, berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa rangkaian paralel membuat arus listrik mengalir dalam dua jalur. Jika salah satu lampu dimatikan, lampu yang lain tetap menyala karena masing-masing lampu terhubung ke sumber energi listrik secara langsung. Adik-adik, demikian merupakan pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.